terakhir ketemu saya pas ini acara ini ya, silaturahim nih, gathering gitu, gathering perusahaan. Malah saya kasih hadiah waktu itu sama dia tuh, reward gitu, saling bertukar hadiah. Nah dia ini sudah mengakui menggelapkan, tapi tidak meminta maaf, nggak mau ketemu, malah ngirim lawyer gitu. Udah gitu terus dia bilang kalau ketemu negosiat untuk kapan dibalikinnya, besok ntar, tapi bohong terus gitu. Nah orang ini namanya Dini ini, saya udah cari dia kemana-mana, ternyata dia alamatnya palsu, KTP-nya itu bohong gitu loh. Sudah kita ketemu sama RT RW ini di sana, menyatakan bahwa ini orang sering dicari juga sama pihak lain gitu. Ternyata dia memang pakai alamat palsu. Jadi dari awal sudah punya itikat buruk gitu dengan bekerja sama kami pakai alamat palsu. Tentu kenapa kita percaya? Karena ada orang dalam di direktur saya itu yang menggaransi bahwa ini orang baik, orang jujur dan menjamin. Nah, makanya salah satunya juga saya sebut saya laporkan dan kawan-kawan, bisa jadi kawan-kawannya adalah orang internal di perusahaan saya juga. Tentu itu nanti pengembangan selanjutnya gitu. Nah, direktur di perusahaan kami itu namanya Jaka siapa namanya? Jaka Pratama itu saya sebutkan itu, nanti lihat perkembangannya seperti apa. Nah ini nanti barang siapa yang bisa ketemu sama orang ini atau ini, nanti saya fotonya bisa saya sebar by aplikasi ini. Kalau bisa nunjukin tempatnya, bawa saya atau bawa pengacara saya kasih cash 20 juta. Kalau bisa ajak yang terhormat orang ini nih, namanya Dini ini, bisa siapa? Dini Novianti. Maka saya kasih cash 50 juta gitu. Kerugian yang dialami berapa Mas? Berapa miliar? Sama Mbak Tiara berapa? 8 berapa? 8,8 miliar. 8,8 miliar. Itu yang digondol sama yang digelapkan sama ini. Emang awalnya buat bisnis apa? Bisnis apa ya? Jasa, pengadaan tiket, pengadaan jasa gitu. Itu tahun berapa Mas? Ya sampai sekarang ini dari tahun 2017 sampai di 2018 pertengahan itu sudah mulai ngemplang dia, sudah mulai ini. Buat yang sendiri pernah langsung bertemu? Saya sering ketemu sama beliau. Nama saya kan nggak terlalu aktif ya di kantor, karena kan saya kan memang Memegang saham saja gitu. menyerahkan sepenuhnya sama Mas walaupun tapi setidaknya hubungan silaturahmi sampai detik ini memang masih terjaga. Cuma dengan adanya kasus ini memang saya tuh sangat dirugikan gitu istilahnya. Dengan adanya penipuan. Jadi tadi mau belajar berlian jadi nggak jadi gitu. Iya, tadi mau belajar berlian jadi nggak jadi. Jadi ya sangat amat dirugikan kami dengan tindakan Dini ini. Kamu nyangka nggak kami di Dini begitu kan baik sama Nggak nyangka, memang baik, nampaknya itu sangat baik. Di luar dugaan saya dia itu bisa seperti itu, tapi ternyata pas sekarang saya sudah tahu Dini itu seperti apa, sangat terkejut. Kok bisa ya Mas? Saya sampai berkali-kali saya berbicara sama Mas, bisa ya? nangis ngomongnya waktu itu. nangis. Iya. Ya wajar lah shocknya. Wajar lah sok, karena kan memang itu bukan uang sedikit, karena memang itu uangnya sangat besar bagi saya. Jadi yang tadinya saya tuh maunya investasi itu yang halal barokah dunia dan akhirat, tapi ternyata malah digondol. Ya, cobaan ini, cobaan lah gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Bang, pasal berapa? Pasal yang tadi sebenarnya sih pasal itu kan permintaan dari kami, tapi kan harus kita mengikuti. Nah, alhamdulillah di situ juga pasal yang kita minta yaitu pasal 372 sama 374. Jadi pasal yang kita pakai yaitu pasal 372 sama pasal 374, yaitu penggelapan dan penggelapan atas jabatan. Karena begini ini menggunakan jabatan sebagai mitra kerja terhadap pihak PT RAP. Sehingga dengan jabatan itulah bisa saja dia mengambil duit, karena memang selama ini kan pembayaran semua melalui begini. Sehingga dengan mudah, dengan gampang dia mengasih, karena dia punya jabatan yang sehingga penggelapan itu bisa terjadi dan menyebabkan kerugian terhadap pihak PT RAP. Nah, kalau pasal 372 sendiri itu sekitar kurang lebih 4 tahun. Kalau 374 yaitu sekitar 5 tahun. Kurang lebih seperti itu. Namun tentu kalau memang terpenuhi ya diserahkan lagi kepada pihak. Mas Ugi kenapa